Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini seperti biasa ya, untuk energi percintaan kamu hari ini. Seperti apakah yang terbaca di tanggal 28 Desember 2024. Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia ataupun kamu ya, karena ini juga bisa vice versa. Tapi kita lebih fokuskan kepada dia ya, seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Siapakah dia? Bagaimana kondisinya? Apa yang terbaca tentang percintaan kamu di hari ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku melihat ada seseorang yang punya kemelekatan yang begitu kuat terhadap kamu. Ya, seolah-olah dia ini tidak bisa pergi dari kamu, tidak bisa jauh dari kamu ya. Sampai detik ini pun dia seolah kayak tidak bisa hidup tanpa kamu. Tidak bisa jauh dari kamu nih ya. Seolah-olah dia ini seperti anak kecil yang selalu dilindungi oleh kamu, disayang oleh kamu, dijaga oleh kamu begitu ya. Itu yang dia inginkan di sini. Intinya ada seseorang yang benar-benar kayak ngerasa, oh kita soulmate. Kita soulmate. Aku dengan kamu di saat kemelekatan ini terasa, kita ini soulmate dan bahkan tidak akan pernah terpisahkan. Itu hayalannya dia atau pikirannya dia ya. Ya bisa jadi ini untuk selamanya ya. Eh Seseorang ini memang sangat ketergantungan sama kamu. Tapi dia berpikir kalau kamu itu adalah soulmate-nya dia. Sampai detik ini pun dia mungkin merasakan hal itu. Ya, loyal heart. Ada hati yang benar-benar dia serahkan untuk kamu semuanya gitu ya. Apapun itu untuk kamu, segalanya untuk kamu di sini ya. Jadi dia itu kayak begitu sangat mencintai kamu sebenarnya, sangat mencintai kamu. Jadi ada hubungan yang benar-benar terjalin antara kamu dan seseorang dan hubungan itu sebenarnya sudah punya rencana ya untuk kedepannya, untuk masa depan begitu ya. Tetapi aku melihat di sini memang di awal hubungan antara kamu dengan itu ada hubungan yang begitu sangat bahagia. Bahkan ya saking bahagianya itu seolah-olah kamu itu kayak tidak menyadari akan ada masalah ataupun apa yang datang, enggak. Kamu hanya berpikir bagaimana supaya bisa bahagia bersama dia, masa depan bersama dengan dia, dan ini sangat membuat dia itu kayak happy banget ya. Tetapi ya aku melihat di sini, ya ada sebuah cerita yang benar-benar kayak yang apa ya, kayak tidak pernah berakhir di sini. Antara kamu dengan dia itu memang, tapi selalu aja ada mungkin konflik, itu selalu aja ada. Bahkan ya mungkin, keseringan konflik sehingga udah terbiasa aja nih, ya. Tapi antara kamu dengan itu kalau ada konflik ya, balik lagi, terus sebentar cuman marah-marahannya terus balik lagi. Jadi seseorang ini kayak hari ini itu kayak ngerasakan begitu kuat energi kamu. Semoga aja ya ini akan selalu ada dalam hatinya. Dan seseorang ini begitu sangat mencintai kamu dan berharap kamu itu adalah seseorang yang akan menjadi masa depan bagi dia. Oke, di sini juga dia kayak ngerasa bahagia banget, dia bergembira banget gitu ya. Dia ini kayak oh udah bersemangat saat mungkin bisa bersama dengan kamu ya. Karena seseorang ini kayak ketergantungan sama kamu. Dia tidak bisa nih. Dia tidak bisa kalau berpikir harus lepaskan kamu. Kalau kamu harus pergi dari dia nggak bisa. Ya, sangat nggak bisa. Dia kayak ketergantungan sama kamu. Oke, kita coba lihat seperti apa cerita selanjutnya. Kalau ini sih baik-baik aja ya, hubungannya baik-baik aja. Kalau aku lihat bahkan dia beranggapan kamu itu soulmate-nya dia. Dan dia merasa hati aku ini udah full untuk kamu gitu. Ada hati yang benar-benar dia berikan untuk kamu semuanya, segalanya gitu ya. Oke, kita coba cek dari segi orakel cinta kamu ya, seperti apa? Apakah yang akan terbaca di sini?
Ya, oke. Nah, lagi-lagi dia tuh kayak ngerasa kita tuh punya chemistry. Kita itu punya satu hubungan yang tidak akan bisa terpisahkan gitu loh. Ini yang dia rasakan ya. Ini yang dia rasakan. Nah, ternyata antara kamu dengan dia itu wedding ring. Ada yang sudah menikah atau ada yang punya planning ingin menikah di sini. Ingin menikah, antara kamu dengan dia ingin menikah. Ya semoga aja ini akan kejadian ya. Semoga aja ini akan jadi kenyataan. Oke? Union, marriage, soul connection. Kamu ada soul connection antara kamu dengan itu kayak cukup kuat banget ya. Seolah-olah dia kayak kamu itu adalah segalanya. Kamu itu adalah belahan jiwanya. Kamu itu adalah soulmate-nya gitu loh. Itu yang dipikirkan di sini. Nggak tahu nih apa yang dia dapatkan dari kamu. Kenapa sampai dia takut kehilangan kamu ya? Apakah kamu yang selalu support dia mungkin dari segi keuangan? Sebenarnya hari ini dia kayak udah ngerasa aja ya, ini ada Calvin. Ya, mungkin ada suatu hubungan yang sudah berakhir antara kamu dengan dia. Dulu kamu berteman. Dulu mungkin ada rasa suka, tapi nggak sampai kejadian lah. Karena mungkin keburu kamu yang sudah pergi, atau dia sudah pergi, atau kamu yang sudah punya pasangan, atau dia sudah punya pasangan gitu ya. Namun pada akhirnya kamu seolah cinta ini memanggil love call. Ya, love call. Jadi pernah hubungan kamu itu dengan dia sudah berakhir. Namun di sini ada new beginning. Ada new beginning. New beginning ini adalah sebuah awal baru yang terjadi antara kamu dengan dia. Seperti ada pertemuan kedua yang membuat antara kamu dengan itu kayak ngerasa, ini takdir aku gitu loh, ya. Dia kayak ngerasa kamu itu adalah takdirnya, takdir hidupnya. Ya, dia kayak ngerasa, ya saat ini dia benar-benar kayak ngerasakan, kamu itu akan menjadi takdir hidupnya, yang akan selalu bersama dengan dia. Itu pikirannya dia ya, seolah cinta itu memanggilnya, ya. Maaf ya, ada yang datang. Nah, jadi aku merasakan dia juga seperti ingin mengekspresikan apa yang dirasakan ke kamu di sini. Karena dia ngerasa kamu itu adalah takdirnya. Tapi kita lihat lagi ya di kartu tarot itu seperti apa. Tapi ini bagus-bagus ya. Semoga aja ya dia merasa kalau kamu itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dia. Ya, dan kamu mungkin bisa menerima dia apa adanya. Oke? Ini juga antara kamu dengan dia, ya mungkin sudah belajar ya dari masa lalu, masing-masing antara kamu dengan dia juga punya masa lalu yang menyakitkan atau menjadikan. Akhirnya dia ketemu dengan kamu. Dia kayak ngerasa kamu itu adalah penolong bagi dia merasa kamu itu penyelamat dia ya, yang membuat akhirnya dia harus benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Itu, oke? Ada fase berikutnya, ini kan healing inner child, dia seolah terlahir kembali, dia menjadi seseorang yang menjadi versi yang terbaik gitu loh. Tapi bisa jadi ya, seseorang ini dulunya bermasalah dengan kamu gitu loh, ya. Dan kamu juga seperti itu, mungkin bahkan ada yang sudah menikah, lalu kamu dengan dia terpisah. Namun karena takdir, itu kamu dengan dia bertemu kembali. Apapun itu, kalau memang takdir, terkadang ya masalah yang kita hadapi itu adalah pembelajaran bagi kita, membuat kita akhirnya mengerti cinta yang bagaimana yang saat ini kita itu jalani gitu loh, ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga punya tujuan buat kita. Kenapa kita diberikan masalah seperti ini, masalah seperti itu? Ternyata ya agar kita bisa memahami cinta yang sebenarnya, yang kita butuhkan itu yang seperti apa, begitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat dari kartu tarot, seperti apa sebenarnya. Emang seperti ada fase berikutnya. Nah, jadi kalau fase berikutnya itu arti kata memang di Kavin ini ada yang memang sudah berakhir antara kamu dengan dia, bisa juga ya. Dan bahkan ada yang sudah menikah tapi terpisah. Nah, terpisah itulah sebenarnya memberikan suatu pelajaran kepada kamu dengan dia. Tuhan memberikan mungkin cobaan itu kepada kamu dengan dia agar kamu dengan dia bisa memahami. Jadi cinta itu jangan disia-siakan gitu loh. Oke, kita fokus kepada kartu ini, apalagi yang akan terbaca. Ya intinya dia ngerasa kamu adalah takdirnya. Dia ngerasa ya mungkin akan benar-benar bisa membahagiakan kamu lagi. Jika dia bisa bersama dengan kamu, dia akan menjaga kamu. Itu ya pikirannya. Oke. Nah di sini aku juga melihat
Seseorang ini sebenarnya punya masalah ya, dari segi keuangannya. Mungkin di saat dia terpuruk inilah, dulu dia bahagia bersama dengan kamu, bahkan merintis bersama. Mungkin memulai satu kehidupan itu dari nol. Namun mungkin setelah dia berhasil atau kamu berhasil, muncul keretakan-keretakan dalam rumah tangga kamu atau dalam hubungan kamu dengan dia kayak ngerasa udah punya uang, dia ngerasa udah punya segalanya gitu loh. Nah, di situ kesalahannya dia. Ya, mungkin dia bersama dengan kamu melalui fase-fase berat. Tetapi setelah berhasil, dia meninggalkan kamu. Itu yang membuat dia akhirnya mungkin mendapatkan sebuah karma dan akhirnya kembali lagi ke kamu. Makanya di sini dia kayak ngerasa ini cobaan sih buat aku. Agar aku bisa memahami bahwasanya kamu itu adalah yang terbaik. Kamu itu adalah seseorang yang tulus sama aku gitu loh. Ya. Nah, di sini aku juga melihat seseorang ini sebenarnya lagi mencari suatu kestabilan dalam hidupnya dia. Mencari keseimbangan, kestabilan dalam hidupnya dia ya. Oke. Nah, tapi aku merasakan dia sudah bisa melupakan masa lalu. Ya, namanya dia yang bersalah, ya dia akan mudah. Apalagi dia masih menginginkan kamu di sini. Makanya dia bisa melupakan masa lalu, tapi kamu yang tidak bisa untuk melupakan kesedihan ini, rasa sakitnya kamu rasakan, kamu tidak bisa. Ya, tapi mungkin perlahan-perlahan kamu bisa melupakannya. Oke, ini yang membuat kamu mungkin masih untuk belum memberikan jawaban kepada dia ataupun bagaimana, ya. Nah, aku melihat ada Queen, ada Pax. Kamu di sini mungkin lagi fokus kepada diri kamu sendiri, tapi dia akan lebih fokus kepada kamu di sini. Karena dia tahu tujuannya itu ya untuk bersama dengan kamu, memiliki kamu kembali, itu tujuannya di sini ya. Jadi seseorang ini dia lagi mulai fokus kepada apa yang menjadi harapannya dia ya. Salah satu harapannya itu ya berbaikan lagi bersama dengan kamu ya. Jasmine, perubahan terjadi memang pada dia. Perubahan terjadi pada dia saat ini. Makanya dia kayak ngerasa kamu itu adalah soulmate-nya dia. Kamu itu adalah belahan jiwanya dia. Seolah-olah ini takdir untuk kita bertemu kembali. Itu. Setelah dia meninggalkan kamu, setelah masa lalu ini mungkin berakhir ya. Dia akhirnya menyadari kalau kamu adalah yang terbaik. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak apa ya inisialnya. Siapakah dia? Inisialnya. Oke. Itu udah azan. D dan Y tetangga. Ini nggak pernah tinggal ya kayaknya tetangga ini. P yang pernah selingkuh. Nah, mungkin saja dia ini pernah selingkuhin kamu, tapi ternyata balik lagi dan dia beranggapan kita itu soulmate gitu loh. Ada C dan Z mantan terindah. Ya, mungkin salah satunya mantan terindah yang akan menjadi pasangan kamu, yang menjadi takdir hidup kamu di sini. I dan V, temannya teman. O dan S yang pernah berkhianat. Oke. Untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, kita akan coba cek di sini. Ada Libra, ada Sagittarius, lagi, ada Taurus, ada Leo. Itu ya zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang percintaan kamu hari ini yang terbaca benar-benar sebuah takdir. Tapi semua kembali kepada kamu. Apakah di sini memang energi kamu yang kembali bersama dengan dia, atau kamu lebih untuk memilih sendiri terlebih dahulu bisa jadi ya. Karena di sini ada energi seperti itu. Ya, semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan jalan seperti apa, hubungan seperti apa yang terjadi nantinya ke depan. Oke, jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.